Kita masuk ke dalam tips kedua untuk belajar biologi. Nah, kamu udah tahu kan di tips bahwa biologi itu sangat luas. Kita harus ngebagi-baginya dari potongan-potongan kecil. Nah, tips kedua adalah, kalau pertama kan jangan perlu detail kan. Yang kedua, nih, jangan dimakan semuanya sekaligus. Artinya apa nih? Jangan dimakan semuanya sekaligus. Jadi gini, kalau mau tahu biologi itu terdiri dari nih, coba ya, bagian dasarnya itu adalah sel. Habis sel ada nih fisiologi, ada gabungan biologi sama kimia, namanya biokimia. Ada juga nama-nama hewan, namanya taksonomi. Wah, ada lagi apa lagi nih? Misalnya, tentang ilmu keturunan, genetika. Nah, kalau mau belajar biologi, wah semuanya mau dikuasain. Ya iya, susah, tapi kita bagi-bagi. Kalau mau makan ini semua, jangan dimakan semuanya. Pertama, kelas 1 nih kayaknya kita belajar tentang sel. Sel ini sendiri dibagi dua kan? Ada belajar tentang organel-organelnya, ada juga belajar tentang jaringannya. Terus berikutnya, taksonomi. Wah, ini banyak banget nama-nama hewan. Kita belajar tentang satu. Pertama-tama ingat nggak kelas 1? Belajar tentang invertebrata. Dengan lanjutnya belajar tentang vertebrata. Nah, dengan ngebagi-bagi bagian materi atau apa yang kita pelajari, misalnya deh, ada satu bab. Besok itu ulangan bab 2 tentang jaringan. Begitu buka buku, lihat halamannya. Lihat pertama adalah halamannya. Berapa halaman? Misalnya, bab 2 jaringan ini di buku teks itu adalah buku pelajaran ada 40 halaman. 40 halaman. Gimana cara baginya? Padahal ujiannya misalnya, ujiannya itu sekitar minggu depan. Ya udah, kita coba lihat. Kita bikin peta dulu, peta konsep. Jaringan itu ada apa sih? Jaringan hewan misalnya dan jaringan tumbuhan. Ulangannya cuma sampai jaringan hewan doang. Ya udah lebih gampang. Hewan itu misalnya dibagi jaringan ikat, jaringan apa lagi? Yang pelindung sama jaringan penghubung misalnya. Nah, dengan bagi-bagi gini, yaudah deh. Hari pertama kita punya 1 minggu untuk belajar nih. Hari pertama sama hari kedua belajar tentang jaringan ikat, kedua pelindung, 3 penghubung. Tapi gimana kalau sistem SKS? Apa tuh? Nih, sistem kebut semalam. Efektif nggak? Sebetulnya ini cara belajar yang nggak bagus. Semua materi itu dimasukin ke dalam otak. Wah, tiba-tiba semua masuk. Dan otak cuma bisa nerima sekitar 10% dari materi tersebut. Kalau begitu, ya udah deh. Misalnya kepaksa, ya yang udah ya udah deh. Besok ulangan, gimana nih caranya? Ada banyak bahan. Ya udah, coba cari apa-apa yang kira-kira keluar dan itu fokusin di situ aja. Oke, jangan dimakan semuanya. Jadi inti dari tips kedua adalah jangan dimakan semuanya. Dan solusinya apa? Pecah materi yang akan dipelajari. Sampai kapan nih? Sampai kuatnya masing-masing orang. Misalnya, kita kuatnya cuma belajar tuh 2 jam, habis itu langsung ngantuk. Ya udah 2 jam. Tapi misalnya, kuatnya cuma 1 jam, ya udah sejam. Kalau kuatnya cuma 5 menit, ya udah 5 menit. Kok bisa 5 menit? Ya udah 5 menit aja. Tapi 5 menit dikali 10 kali dalam sehari. Sama berapa itu? 50 menit kan? Hampir sama dengan 60 menit. Hampir sama dengan 1 jam. Coba, 5 menit. Udah mulai bosan. Coba lagi, lama-lama makin meningkat. Oke? Tips yang kedua. Jangan dimakan semuanya sekaligus dan pecah-pecah materi yang akan dipelajari.